Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong dan selusin ahli klan iblis darah saling berhadapan di langit di atas laut. Bentrokan antara dua pihak yang pasti tidak akan menyerah satu sama lain. Bocah, apakah kau yakin ingin menjadi musuh klan hiu iblis darahku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Ekspresi Komandan Siam menjadi gelap dan serius. Aku tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun aku juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Aku juga telah mendengar nama besar klan bangsawanmu. Aku tidak ingin tahu misi apa yang sedang kau lakukan sekarang. Namun tolong jangan ganggu perjalananku. Aku juga memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan, ucap Lindong. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kita tidak akan saling mengganggu dan mundur selangkah. Masing-masing dari kita akan memikirkan urusan kita sendiri. Apa kau setuju? Mata Komandan Siam menyipit. Sesaat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang. Saat senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Teman ini benar, kami memang sedikit ceroboh sebelumnya. Dari kelihatannya, kau mungkin bukan orang yang kami cari. Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun ada jejak kehati-hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Sia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah aku pergi sekarang? Tanya Lindong. Silahkan, ucap Komandan Sia menyeringai dan mengangguk. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah kejauhan. Namun kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Sia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak pada Komandan Sia ini pasti berarti bahwa yang terakhir memiliki beberapa skema di lengan bajunya. Namun Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan Komandan Sia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Komandan Sia, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Ucap seorang ahli klan hiu iblis darah tidak bisa tidak bertanya setelah Lindong menghilang ke kejauhan. Hahaha, biarkan dia pergi. Wajah Komandan Sia segera mengungkapkan aura jahat setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu dengan kita adalah 7 hari yang lalu. Namun dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini sangat tandus. Mengapa dia tetap berada di tempat terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang. Komandan Sia, berarti itu orang yang menyelamatkan Mulingsan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Sia berbisa saat dia berkata, "Mengapa kau membiarkan dia pergi?" Seseorang bertanya lagi dengan terkejut. "Itu karena aku tidak percaya diri untuk mempertahankannya." Komandan Sia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah Lindong dengan tajam saat berkata, "Meskipun orang itu mungkin tampak seperti praktisi tahap awal kehidupan mendalam, kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan jika aku keluar semua dan menyerangnya, aku tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika aku muncul sebagai pemenang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tanya yang lainnya. Mencoba melarikan diri dari klan hiu iblis darah di laut tidak akan mudah. Aku sudah menggunakan teknik pencarian hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa kabur. Selain itu, segera kirimkan informasi ini kepada para pemimpin bagian lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Aku hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba. Baik, para ahli klan hiu iblis darah di sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Sia. Setelah itu tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Pada saat ini cahaya hijau melesat menembus langit. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar melepaskanku seperti ini? Gumam Lindong dengan suram. Lindong, hati-hati kau sedang diikuti. Ucap Yan menjawab dengan suara yang lemah.
Apa? Lindong segera terkejut setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu seharusnya menjadi metode pelacakan unik dari klan hiu iblis darah. Mereka berada di dasar laut, ucap Yan memperingatkan. Lindong menunduk saat cahaya hijau melonjak di matanya. Sepertinya penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah yang sangat kabur yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkapmu sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuatmu lengah. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba. Ucap Yan. Bisakah kau menghapus hal yang memungkinkan mereka mengikuti kita? Ucap Lindong bertanya. Ini akan cukup merepotkan. Teknik pelacakan klan hiu iblis darah memiliki aspek uniknya sendiri. Jawab Yan. Saudara Lindong, kau sedang diikuti oleh mereka. Suara Mulingsan tiba-tiba muncul dari kuali pembakaran langit. Iya, Lindong mengangguk mendengar kata-kata Mulingsan. Baiklah, karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Ucap Lindong dengan lembut. Saudara Lindong, jika kau ingin bertarung dengan mereka, aku bisa meminjamkan penutup peti mati hidup milikku. Lindong bisa merasakan kuali pembakaran langit di lengan bajunya bergetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu cahaya hitam keluar. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul di penutup peti mati. Pada saat ini Lindong melihat penutup peti mati hidup di depannya dan sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mulingsan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta karun seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik serangan dari para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Namun Lindong tidak ragu-ragu. Dia jelas menyadari bahwa dia akan kesulitan menghadapi seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan 10 ahli tahap kehidupan mendalam awal. Namun jika dia memiliki penutup peti mati hidup yang membantunya, semuanya pasti akan jauh lebih mudah. Segera tangan Lindong menyentuh penutup peti mati hidup. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun sebuah pikiran dengan cepat terpancar dari dalam kuali pembakaran langit yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas Mulingsan telah campur tangan. Ketika tangan Lindong menutup penutup peti mati hidup, dia mengangkatnya dan meletakkannya ke punggungnya. Kalau begitu, kita harus menyerang terlebih dahulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul. Scene berganti. Pada saat ini selusin hiu udara dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Pemimpin, kita telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan hiu iblis darat tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Apa itu? Komandan Siam mengatakan bahwa dia telah menemukan targetnya dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi orang itu. Kegembiraan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piling skala merah tua. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini ada titik merah berkedip di piring skala. Orang itu melesat ke titik merah yang berkedip-kedip dan tanpa sadar berseru. Apa itu? Ucap seorang pria lainnya mengerutkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu sepertinya sangat dekat dengan kita. Tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Ucap ahli klan hiu iblis darah. Mereka menuju ke arah kita. Hahaha. Sama saja, semuanya tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua setelah kami menyelesaikan misi ini. Ucap seorang pria. Baik, anggota formasi kecil ini dari klan hiu iblis darah di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka saat trisula yang memancarkan cahaya dingin melintas dan muncul. Hahaha. Sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Lindong melihat formasi kecil dari klan hiu iblis darah yang muncul di depannya. Teman, kau benar-benar menerobos masuk ke neraka. Karena kau telah datang,
Jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin saat dia menatap Lindong. Segera ekspresi kejam melintas di matanya saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Segera selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok datang bergegas ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai dengan cahaya berdarah pekat saat mereka langsung menembus titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Aku di sini bukan untuk menerobos masuk ke neraka. Sebaliknya, aku di sini untuk mengantarkan kalian semua ke sana. Lindong melihat para ahli klan hiu iblis darah ini yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih penutup peti mati hidup yang sangat besar di belakangnya. Saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat ke depan. Segera tubuh Lindong muncul di belakang selusin ahli klan hiu iblis darah. Setelah mengambil langkah ke-10, tubuh para ahli dari klan hiu iblis darah itu mulai berubah menjadi abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Sial, orang ini benar-benar kuat. Sepertinya aku sendiri tidak akan bisa menjatuhkannya. Aku hanya bisa menunggu yang lain. Keengganan dan kekejaman melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia akan tenggelam ke laut. Teman-temanmu semuanya telah mati. Sangat tidak menyenangkan menjadi satu-satunya yang selamat, bukan? Namun sebelum tawa tiba-tiba terdengar di samping pria berhidung bengkok itu, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam dengan kejam menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Segera kekuatan Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria berhidung bengkok itu tanpa menahan diri. Namun penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini dan terus diayunkan ke bawah. Suara teredam sekali lagi terdengar. Penutup peti mati hitam yang diliputi cahaya hitam dengan berat mendarat di tubuh pria berhidung bengkok. Saat air laut segera meledak, pilar air setinggi 1000 kaki menerjang ke langit. Saat gelombang kematian menerpa tubuh pria berhidung bengkok seperti pisau panas menembus mentega. Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria berhidung bengkok yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya, pemandangan di depan mereka dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya. Sementara ki kehidupan di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Hidup mati, penutup peti mati, kenapa ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir dari pria hidung bengkok saat kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya melirik acuh tak acuh pada pria hidung bengkok yang kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Segera setelah itu dia menundukkan kepalanya dan melihat penutup peti mati hidup di tangannya saat kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Ya, di mana formasi kecil terdekat kedua klan hiu iblis darah itu, ucap Lindong setelah menghabisi formasi kecil dari klan hiu iblis darah ini. Arah barat laut. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak. Setengah jam kemudian di tempat tertentu di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan melihat wajah garang dari formasi kecil dari klan hiu iblis darah. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia meratakan semuanya menggunakan penutup peti mati kehidupan. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun ini jelas merugikan klan hiu iblis darah. Sampah manusia ini. Pada saat ini di area tertentu di wilayah laut, Komandan Xia menatap mayat yang mengambang di permukaan laut. Ekspresinya menjadi luar biasa hijau karena marah. Komandan Xia, 6 dari 10 pemimpin formasi kecil tahap kehidupan mendalam awal telah mati di tangan orang itu. Apalagi 6 formasi benar-benar dimusnahkan, ucap seorang pemimpin formasi yang berhasil melarikan diri. Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua formasi selain beberapa dari kita di sini. Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Ucap pemimpin formasi lain berbicara dengan cara yang agak ketakutan. Haruskah kita mengalah mundur sementara dan memanggil beberapa bala bantuan dari klan? Seseorang dengan hati-hati menyarankan. Namun komandan yang tampak garang,
Dia meninju kepala orang itu saat kata-kata terakhir terdengar. Aku secara pribadi harus menghancurkan kepala bajingan kecil ini. Aku akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankanku untuk mundur. Wajah Komandan Xia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Segera ahli klan hiu iblis darah yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Segera Komandan Xia melambaikan tangannya dan melesat ke depan. Puluhan ahli dari klan hiu iblis darah juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, terlihat seorang pemuda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri sambil tersenyum menatap menara. "Teman, taktikmu sangat bagus," ucap Komandan Xia menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Bukankah ini karena Komandan Xia telah memaksa tanganmu?" ucap Lindong tersenyum tipis. "Jika aku tidak membuat skema licik untuk menahanku, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya kau menuai apa yang kau tabur," ucap Lindong. "Kau berani ikut campur dalam urusan klan hiu iblis darah kami? Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja?" ucap Komandan Xia dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, Komandan Xia tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kekejaman di laut kekacauan ini, kemungkinan tulang seseorang akan dimakan sepenuhnya oleh orang lain, ucap Lindong menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa Komandan Xia dapat menebak bahwa dialah yang menyelamatkan Mulingsan. Lagi pula, mereka pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Dan kemudian jauh lagi dia masih tinggal di daerah itu setelah sekian lama. Tidak aneh baginya untuk menimbulkan kecurigaan. Karena kau telah memprovokasi klan hiu iblis darahku, jangankan tulangmu, bahkan roh Yuanmu akan disiksa berulang kali menyebabkan hati seseorang nasib yang tidak lebih buruk daripada kematian, ucap Komandan Xia menyeringnya saat dia berbicara. Gigi tajamnya yang tampak menyeramkan memancarkan aura yang sangat dingin. Aku selalu melakukan sesuatu dengan cara yang bersih. Secara alami, tidak akan ada orang yang akan tahu apa yang terjadi di sini selama aku menghabiskan dengan kalian, ucap Lindong tertawa. Hanya dengan dirimu sendiri. Mata Komandan Xia sedikit berkontraksi saat dia mencibir. Iya, dengan diriku saja, ucap Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia meraih penutup peti mati kehidupan dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Segera gelombang mengerikan mulai menyebar dari bawah tanah. Penutup peti mati kehidupan, apa yang telah kau lakukan pada Mulingsan? Wajah Komandan Xia tanpa sadar berkerut ketika dia melihat penutup peti mati hitam di tangan Lindong. Mungkinkah kau telah membunuhnya dan merampas penutup peti mati kehidupan? Aku tidak sesat seperti kalian semua. Aku membantunya menghabisi banyak usaha. Oleh karena itu, dia meminjamkanku untuk sementara waktu, ucap Lindong. Teman, jika kau menyerahkan Mulingsan dan peti mati kehidupan, aku akan menjamin bahwa kami tidak akan mengganggumu dengan hal-hal yang telah kau lakukan sebelumnya. Menyinggung kami akan menyebabkanmu tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Lindong menatap Komandan Xia. Dia tampak memikirkan masalah ini sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, aku menolak. Sepertinya kau hanya akan tunduk pada paksaan. Ekspresi brutal di mata Komandan Xia tanpa sadar melonjak sekali lagi. Saat dia menjawab dengan tegas. Teman, meskipun kau memiliki peti mati kehidupan, kau hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Ada tahap kehidupan mendalam lanjut dan 3 ahli tahap kehidupan mendalam awal di pihakku. Apakah kau berencana untuk mengeluarkan serangan diam-diam padaku sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong? Lindong tertawa pelan. Ekspresi sedingin es melonjak ke mata yang hitam pekat. Penutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba pecah dengan keras di permukaan laut. Permukaan laut meledak pada saat ini karena beberapa sosok melesat dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Jelas mereka berdua cukup parah. Serang! Mata Komandan Xia menjadi sangat lelah dan dingin setelah melihat bahwa serangan diam-diam telah gagal.
Segera dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Serangan liar dan kekerasan mengalir ke tubuh Lindong saat ini. Lindong buru-buru mengambil 2 langkah sebagai tanggapan. Tubuhnya bersandar ke samping dan bersembunyi di balik penutup peti mati kehidupan. Dengan banyaknya serangan mendarat di penutup peti mati kehidupan, menyebabkan suara teredam dipancarkan. Pada saat ini penutup peti mati kehidupan mendarat dengan keras ke para ahli klan hiu iblis darah yang gagal mengelak tepat waktu. Cahaya hitam melonjak dan praktisi tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan itu akan dapat dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup mereka terputus dan mayat terus-menerus jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini Lindong seperti dewa kematian. Penutup peti mati kehidupan seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Penutup peti mati kehidupan sekali lagi diayunkan ke depan, mengirim 2 ahli klan hiu iblis darah dengan kekuatan 8 tahap Yuan Nirvana sekarang. Lindong hendak menyerbu ke depan sekali lagi. Ketika suara angin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepala. Sebuah trisula merah cerah disertai dengan angin yang sangat liar dan keras. Kaki Lindong menendang penutup peti mati kehidupan, menyebabkan terbang dan bertabrakan dengan trisula tajam itu. Suara memekakkan telinga terdengar saat penutup peti mati kehidupan dipantulkan kembali untuk pertama kalinya. Sebelum ditangkap oleh Lindong, dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang komandan Sia yang juga terpaksa mundur selangkah. Tampaknya ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ini akhirnya tidak tahan melihat pembantaian sepihak Lindong yang luar biasa dan kekuatan seperti itu cukup bagus. Lindong melirik ekspresi gelap dan dingin pada komandan Sia. Orang itu mungkin bahkan lebih kuat dari Sentujue. Selain itu, sebagai anggota suku iblis darah, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku akan melawanmu nanti. Lindong tersenyum pada komandan Sia. Cahaya hijau menyala di tubuhnya saat sayap naga hijau telah muncul. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu dia masuk ke dalam kelompok ahli iblis darah dalam mode seperti hantu. Penutup peti mati kehidupan diayunkan karena tanpa rasa takut mengambil satu demi satu kehidupan. Bajingan! Komandan Sia menyaksikan pasukannya menderita luka serius dan kerugian dalam menghadapi tuduhan dari Lindong. Saat ekspresinya semakin ganas. Dengan raungan marah, dia berusaha mengejar tetapi kecepatan Lindong saat ini bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Setiap kali dia berhasil mengejar Lindong, Lindong pasti akan merenggut nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini dengan demikian menjadi sedikit lucu. Lindong menyerang dan membunuh sendirian, sementara komandan Sia mengejar di belakang. Namun yang terakhir hanya bisa tak percaya menyaksikan mayat sedingin es jatuh satu demi satu. Dalam 10 menit, pembantaian telah berakhir, sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Selain Lindong, hanya komandan Sia dan 3 pemimpin formasi kecil tahap kehidupan mendalam yang tersisa di udara. Dasar gila! 3 pemimpin formasi menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersembunyi ini di depan mereka. Hanya dalam 1 menit, dia telah benar-benar membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong acuh tak acuh. Dia melirik darah di penutup peti mati kehidupan di tangannya. Setelah itu dia melihat komandan Sia dan dengan lembut berkata, "Aku telah mengatakan kepadamu untuk tidak memaksa dengan tanganku." Komandan Sia melihat mayat-mayat itu di permukaan laut. Kemarahan yang melonjak di matanya anehnya menghilang pada saat ini. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya. "Apakah kau sudah cukup membunuh?" Lindong perlahan mengangkat penutup peti mati kehidupan di tangannya dan menunjuk ke kelompok komandan Sia saat dia menjawab, "Sekarang giliranmu. Jika kau sudah cukup membunuh, kau sekarang bisa pergi dan menemani mereka." Keganasan di wajah komandan Sia telah mencapai puncaknya saat ini. Cahaya darah yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi hiu berwarna darah emas di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar saat kekuatan hisap meletus dan terbang menuju mayat yang mengambang di laut.
Pada akhirnya semua mayat itu ditemukan oleh hiu besar itu. Gigi tajam hiu besar itu merobek mayat-mayat itu saat darah segar mengalir seperti hujan deras. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh Komandan Xia setelah mayat-mayat itu benar-benar dikunyah dan ditelan oleh hiu itu. Sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Xia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindong bersama. Dengan keinginannya untuk membunuh, aku telah merasakan kengerian sebelum kematian mereka. Mereka menginginkanku untuk menggigit setiap inci daging di tubuhmu. Saat suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba tersapu dari tubuh Komandan Xia dan menutupi seluruh wilayah laut ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.